Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irni. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pH. Apa itu pH? Maka penjelasan akan saya berikan melalui Vicon kali ini. pH itu adalah singkatan dari power of hydrogen. Itu adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat keasaman atau kebasaan suatu cairan. Skala pH yang biasanya kita kenal adalah dari angka 1 hingga angka 14. Sebenarnya skala pH bisa berharga negatif, bisa juga di atas 14, tetapi umumnya kita hanya membahas skala pH di angka mulai 1 sampai 14. Nah, pH 7 itu adalah, di sini ada skala dari 0 sampai 14. pH 7 itu adalah skala pH netral, dan pH di bawah 7 itu adalah skala pH basa. Semakin kecil dari 7 atau semakin jauh dari angka 7 itu menunjukkan semakin asam. Begitu juga sebaliknya, semakin besar pH di atas 7 itu menunjukkan bahwa cairan tersebut bersifat sangat basa. Nah, kita pertama-tama kita harus mengenal dulu sifat asam dan basa secara umum, yaitu salah satunya adalah untuk asam, rasanya asam atau masam bila kita cicipi. Kemudian korosif. Korosif itu adalah sifat asam yang bisa menghancurkan logam, terutama untuk asam-asam yang kadarnya tinggi. Kalau asam itu kadarnya rendah, dia tidak bisa menghancurkan logam. Cuman bisa menghancurkan logam secara bertahap dan berjangka waktu lama. Kemudian pH-nya itu lebih kecil dari 7. Tadi sudah disinggung bahwa pH semakin kecil dari 7, maka sifat asamnya makin kuat. Kemudian memerahkan lakmus biru. Nah, nanti ini akan ada pembahasan pengenalan tentang lakmus biru. Kemudian yang terakhir adalah mengandung ion H+. Nah, ini tidak bisa kelihatan karena yang kita bahas di sini tentang molekuler atau partikel. Kemudian sifat basa adalah rasanya pahit. Ini bisa kita alami misalnya ketika dalam kehidupan sehari-hari itu kita temukan sabun, itu adalah salah satu contoh basa. Misalnya kita ketika keramas tiba-tiba misalnya sabunnya itu tercicipi gitu, maka akan terasa pahit. Kemudian kaustik itu adalah sifat melepuhkan kulit. Biasanya kalau kita sering bersinggungan atau bersentuhan dengan sabun, itu kita suka melihat di ujung-ujung kuku itu kulit kita mengelupas. Nah, itu yang dimaksud dengan kaustik. Kemudian pH-nya untuk basa itu lebih besar dari 7. Semakin besar dari 7, maka sifat basanya makin kuat. Yang keempat adalah membirukan lakmus merah. Nanti juga kita akan bahas ini. Kemudian yang kelima adalah mengandung ion OH-. Ini juga tidak bisa kelihatan karena ini ukuran partikel gitu ya. Kemudian ini adalah alat penguji keasaman dan kebasaan. Yang pertama adalah kertas lakmus merah dan biru. Ini adalah alat penguji yang sederhana. Semua alat ini banyak dijual bebas di apotek atau di toko-toko kimia. Nah, lakmus merah dengan lakmus biru itu adalah alat penguji keasaman atau kebasaan. Sedangkan lakmus universal ini ada dua, ada jenisnya yang pita kertas kuning, kemudian ada skala pH warna, ada juga yang kertasnya itu di ujung-ujungnya ada berbagai warna, kemudian ada skala juga, ada skala pH warna, pH-nya dari 0 sampai 14. Perbedaannya adalah dengan lakmus merah dan biru, kalau lakmus atau indikator universal, itu kita bisa mendapatkan harga pH yang kita uji dari suatu cairan. Jadi kalau misalnya kita menguji suatu cairan itu apakah dia asam basa, dengan menggunakan indikator universal kita akan tahu harga pH-nya persisnya berapa. Apabila menunjukkan harga pH-nya di bawah 7, maka dia bersifat asam. Apabila harga pH-nya di atas 7, maka dia bersifat basa. Nah, bagaimana caranya? Pita kertas ini itu kita celupkan ke dalam cairan yang akan kita uji, kemudian perubahan warna yang ditunjukkan oleh kertas lakmus universal itu dicocokkan dengan skala warna yang tersedia di sini.
Ketika perubahan warna itu menunjukkan salah satu warna yang berada di skala ini, maka kita akan tahu bahwa pH cairan tersebut berharga sesuai dengan perubahan warna yang ditunjukkan oleh indikator universal. Begitupun juga jenis yang ini, yang di bawah. Jadi sama, prosesnya sama. Jadi dicelupkan ke dalam cairan yang akan kita uji, kemudian perubahan warnanya akan terjadi. Nah, perubahan warna yang terjadi itu, di ujung ini nih, itu akan kita cocokkan dengan skala pH di sini, di kotak ini. Nah, perubahan warna yang cocok dengan skala ini itu adalah menunjukkan harga pH cairan tersebut. Nah, apa bedanya dengan indikator lakmus merah dan biru? Lakmus merah dan biru itu hanya menunjukkan atau mengidentifikasi suatu cairan itu bersifat asam atau basa saja. Dia tidak bisa memberikan informasi kepada kita harga pH dari suatu cairan yang diuji. Itu perbedaannya. Kemudian yang ketiga adalah pH meter. Nah, pH meter ini adalah alat uji keasaman yang bersifat digital. Dan ini lebih valid gitu ya, lebih cepat dan lebih valid. Tentu saja harganya juga lebih mahal dari kedua jenis indikator sebelumnya. Ini indikator lakmus merah dan biru yang paling murah, kemudian yang ini ya agak mahal, sekitar kalau dulu itu sekitar 100.000 dan sekarang mungkin sudah di atas, mungkin di bawah 200.000. Nah, ketiga ini adalah merupakan alat uji keasaman yang kita gunakan atau kebasaan untuk menguji suatu cairan. Nah, bagaimana kita mengenal kondisi tubuh kita dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit adalah di sini ada informasi yang diberikan, yaitu pH tubuh orang yang netral itu adalah di sekitar 7 seperti yang tadi. Kemudian apabila tubuh seseorang itu memiliki pH di atas 7, maka dia dalam kondisi sehat. Kemudian orang yang pH-nya terukur di bawah 7 itu dia dalam kondisi sakit atau tidak sehat. Nah, kemudian ini adalah informasi dari data yang diberikan bahwa orang yang mengidap penyakit kanker ternyata terukur pH-nya, pH tubuhnya adalah sekitar 5,8. Tetapi apabila orang tersebut memiliki pH di atas 8 atau 8,8, di atas 7 maksudnya, atau 8,8, itu dia bisa mematikan sel kanker. Sehingga kita bisa katakan bahwa orang yang memiliki pH 8,8 itu tidak mengidap kanker atau dalam kondisi sehat. Jadi karena sel kanker mati dalam suasana pH basa. Nah, ini juga sama, ini informasi yang diberikan bahwa ternyata tubuh bayi yang lahir itu memiliki pH sekitar 8. Nah, itu adalah kondisi basa dan merupakan kondisi tubuh yang sehat. Kemudian seorang pasien yang mengidap kanker itu umumnya pH-nya di sekitar pH di bawah 7, yaitu antara 3,5 sampai 5,8. Nah, ini adalah kondisi seseorang dalam keadaan sakit. Di dalam tubuh kita itu ada 2 organ tubuh yang menjaga kadar pH tubuh kita tetap seimbang, yaitu ginjal dan paru-paru. Nah, ginjal dan paru-paru itu membantu tubuh kita agar pH dapat diatur dengan mengatur kadar bikarbonat. Bikarbonat itu adalah ion yang terdapat di dalam sel darah. Nah, bikarbonat ini merupakan zat yang kalau dalam istilah kimia disebut sebagai larutan atau ion penyangga. Ion penyangga itu adalah ion yang dapat mempertahankan pH tubuh sehingga pH tubuh itu tidak mengalami perubahan yang begitu ekstrim. Nah, jadi dia itu sebagai pelindung, itu sebenarnya fungsi perannya. Nah, disebutkan salah satunya tadi adalah ginjal. Ginjal itu perannya adalah mengubah jumlah asam dan basa yang ada di dalam tubuh. Itu dia fungsinya seperti itu. Jadi kalau kita misalnya suatu kali makan bakso, kemudian kita tambahkan cuka yang cukup banyak, misalnya, nah itu tidak akan begitu pengaruh besar karena di sana ada ion bikarbonat yang akan menyeimbangkan jumlah asam yang masuk ke dalam tubuh gitu.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah paru-paru. Paru-paru itu berfungsi untuk mengatur atau mengendalikan jumlah karbon dioksida yang dikeluarkan saat bernafas. Karbon dioksida ini sebenarnya bersifat asam ketika dia bercampur dengan air. Salah satu contohnya adalah kita tahu bahwa di udara itu banyak sekali karbon dioksida dihasilkan, terutama misalnya dari pernapasan, kemudian dari kendaraan-kendaraan bermotor, dari orang-orang asap rokok, misalnya yang merokok, dan sebagainya. Nah, ketika karbon dioksida di udara itu disiram air hujan, maka karbon dioksida itu akan menjadi bersifat asam. Jadi semenjak dulu sekali sebelum terjadi pencemaran atau polusi, memang air hujan itu bersifat asam. Hanya air hujan itu bersifat asam lemah. Karena itu sebenarnya kalau kita misalnya main hujan-hujanan, itu sebenarnya kita sedang mandi asam, cuman dia bersifat lemah, jadi tidak terlalu banyak pengaruh. Salah satu faktor lagi adalah biasanya ketika kita mengendarai kendaraan bermotor, misalnya mobil atau misalnya motor, maka ketika tersiram hujan dalam kondisi sedang hujan, itu biasanya kita kalau setelah sampai di rumah, maka sebaiknya kendaraan-kendaraan itu disiram oleh air gitu, dicuci kendaraannya. Karena apa? Karena kalau misalnya asam itu terus-terus melekat di situ dan tidak kita bersihkan, maka dia akan bersifat korosif tadi. Sekalipun dia bersifat lemah, tetapi kalau dia bertumbuk, maka pelan-pelan dia bertahap akan merusak logam-logam yang melindungi kendaraan kita. Kemudian kondisi orang yang sakit itu kan tadi dikatakan atau disinggung adalah orang-orang yang memiliki pH di bawah 7. Nah, itu kita beri istilah sebagai asidosis, artinya pH tubuh yang terlalu asam. Nah, gejala umum yang dimiliki oleh seseorang yang mengalami asidosis adalah mual dan muntah, kebingungan, sakit kepala, sulit bernapas, sangat mudah lelah, sakit kuning atau biasanya kita kenal dengan hepatitis, kemudian peningkatan denyut jantung, kemudian nafsu makan berkurang dan mudah mengantuk. Itu adalah beberapa gejala yang umumnya dialami oleh seseorang yang pH tubuhnya terlalu asam atau mengalami asidosis. Nah, ketika kita memiliki di dalam tubuh kita itu insulin, ya, hormon insulin. Nah, hormon insulin ini ketika dia mengalami penurunan, ya, atau tingkatnya rendah, maka itu akan diikuti dengan kadar gula dalam darah yang tinggi. Jadi insulin dengan gula atau glukosa itu akan selalu bersamaan, jadi satu paket. Ketika insulin turun, maka gula akan naik. Tapi ketika gula turun, maka insulin yang naik. Jadi selalu begitu. Nah, ketika insulin itu menurun, maka gula tidak dapat dimasuk ke dalam sel dan diproses menjadi sumber energi. Jadi salah satu sumber energi yang kita peroleh adalah dari nutrisi yang mengandung gula atau glukosa. Itu salah satu contohnya, misalnya ketika kita mengkonsumsi karbohidrat. Karbohidrat itu adalah gula kompleks. Sementara yang diserap oleh tubuh adalah gula-gula sederhana seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Jadi ketika kita mengkonsumsi gula kompleks, maka tubuh akan menguraikan dulu menjadi gula-gula sederhana. Nah, ketika insulin itu dalam kondisi menurun, maka gula tidak bisa dipecah. Jadi gula kompleks tidak bisa dipecah menjadi gula-gula sederhana sebagai sumber energi. Nah, tetapi tubuh tidak bisa ditoleransi, jadi dia tetap akan memerlukan energi. Nah, sebagai pengalihannya, maka dia akan menggunakan lemak sebagai energi alternatif gitu. Nah, hormon insulin itu ketika kita mengkonsumsi karbohidrat, itu akan mendistribusikan gula-gula sederhana itu ke dalam seluruh tubuh dan dijadikan sebagai sumber energi. Nah, ketika hormon insulin itu tidak bisa menguraikan gula-gula kompleks, maka hormon insulin juga menyimpan cadangan lemak dalam sel lemak gitu sebagai hasil pencernaan makanan.
makanan yang kita konsumsi kemudian yang mengandung gula yang tidak bisa dipecah, itu kemudian tidak bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi. Nah, ketika kemudian glukosa itu keluar di dalam tubuh kita, itu dia akan keluar melalui urin atau air kencing. Nah, karena kadar gulanya naik dan tidak bisa diuraikan oleh tubuh, yaitu oleh hormon insulin, maka glukosa itu atau gula itu akan keluar lewat urin, sehingga volume urin itu akan banyak. Karena itu salah satu ciri orang yang mengidap kelebihan gula atau dia misalnya mengidap diabetes itu biasanya sering kencing. Nah, cairan urin yang keluar apabila volumenya banyak, maka dia akan tubuh kita akan mengalami dehidrasi. Gitu. Nah, itu kan salah satu contoh tadi kenapa dia mengalami kelelahan gitu ya, tadi yang sudah disinggung. Nah, kemudian pada umumnya tubuh yang lebih asam itu memang bisa memicu berbagai penyakit. Nah, mengapa tubuh dapat menjadi asam dan bagaimana mencegahnya? Di sini akan saya singgung dulu bagaimana makanan-makanan yang kita konsumsi itu dapat membentuk asam. Nah, istilah pembentuk asam itu tidak sama dengan artinya makanan yang memang sifatnya asam. Jadi harus dibedakan. Kalau makanan itu asam, itu memang dia sifatnya asam. Seperti contohnya misalnya jeruk nipis, dia bersifat asam karena memang rasanya masam. Tetapi ketika jeruk nipis itu kita konsumsi, maka dia bukan bersifat asam di dalam tubuh, tapi dia pembentuk basa. Sehingga sebenarnya tidak bisa disamakan. Jadi jangan ada kekeliruan tentang pengertian asam dan pembentuk asam. Jadi pembentuk asam itu diproses di dalam tubuh. Tetapi kalau asam adalah pure bahannya itu bersifat asam. Tetapi ketika dalam tubuh tidak lagi dia bisa mungkin tidak bersifat asam. Tetapi diubah menjadi pembentuk basa. Nah, kemudian seperti susu. Susu salah satu contoh. Susu UHT atau susu yang dipasteurisasi adalah jenis makanan yang bersifat basa. Namun di dalam tubuh dia justru sebagai pembentuk asam gitu. Jadi susu yang sudah diolah itu justru tidak baik untuk tubuh. Nah, susu yang baik adalah susu yang dikonsumsi oleh kita tanpa pengolahan. Karena susu yang dikonsumsi tanpa pengolahan itu di dalam tubuh dia akan berfungsi atau berperan sebagai pembentuk basa. Jadi kesimpulannya adalah bahwa makanan yang kita konsumsi merupakan menjadi faktor terbesar bagi keasaman tubuh kita. Nah, untuk mencegahnya maka sebaiknya kita mengenal jenis makanan apa yang baiknya dikonsumsi agar kita memiliki tubuh yang sehat. Nah, secara garis besar ini saya mendapatkan informasi adalah pada tubuh yang sehat kita memerlukan makanan pembentuk basa itu minimal 3/4-nya atau 75%. Sedangkan pembentuk asam itu kita boleh konsumsi maksimal hanya 1/4-nya atau 25%. Tetapi untuk penderita penyakit-penyakit berat atau misalnya kanker gitu, maka konsumsi makanannya itu harus 100% pembentuk basa. Jadi harus betul-betul berpantang mengkonsumsi makanan pembentuk asam. Nah, ini ada beberapa sifat-sifat makanan atau bahan dalam kehidupan sehari-hari itu yang dia bahannya bersifat asam. Tetapi sekali lagi harus dibedakan bahwa bahan bersifat asam dan pembentuk asam, bahan bersifat basa dan pembentuk basa. Jadi pembentukan itu terjadinya dalam tubuh. Jadi tidak sama dengan pengertian bahwa bahan yang bersifat asam maka dia pembentuk asam. Bahan yang bersifat basa maka dia pembentuk basa, itu tidak sama. Jadi itu harus dimengerti atau dipahami betul gitu ya. Ada perbedaan di situ. Nah, ini adalah beberapa ya, seperti tadi sudah saya singgung bahwa air hujan itu bersifat asam. Asamnya asam lemah karena harganya mendekati 7. Yang asam kuat itu adalah yang di bawah 7 atau mendekati ke 0 gitu ya. Nah, kemudian basa itu ternyata sedikit di atas 7 berarti bersifat darah itu bersifat basa karena pH-nya di atas 7 sedikit ya.
dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh bahan-bahan yang bersifat asam dan basa. Air itu biasanya bersifat netral. Nah, ini juga sama, ada beberapa contoh bahan-bahan yang bersifat asam, netral, dan basa. Air itu yang baik adalah yang natural itu bersifat asam, bersifat netral gitu ya. Itu hanya untuk pengenalan bahwa ini adalah bahan-bahan sebelum diproses atau dikonsumsi oleh kita itu bersifat asam dan basa, tetapi akan berbeda setelah dikonsumsi oleh kita. Jadi diproses oleh tubuh itu akan berbeda gitu ya sifatnya. Nah, makanan pembentuk basa itu atau makanan pembentuk asam itu kita harus dikenali gitu ya. Mana makanan-makanan yang bersifat pembentuk asam. Nah, itu biasanya itu adalah makanan-makanan protein yang berasal dari hewani, yaitu daging, telur, ikan, ya, susu, itu juga sama. Susu-susu olahan gitu, dan makanan-makanan olahan itu adalah pembentuk asam, sehingga kita bisa kategorikan bahwa ini adalah jenis makanan yang tidak sehat untuk tubuh gitu ya. Kemudian makanan pembentuk basa itu biasanya terdiri dari sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian atau padi-padian yang belum diolah. Ini berarti ini kalau pembentuk basa, maka makanan-makanan ini adalah nutrisi baik untuk tubuh karena dia membuat tubuh kita menjadi sehat. Nah, kemudian ini yang tadi mungkin kalau saya singgung sedikit, misalnya ada beberapa faktor yang meningkatkan risiko mengalami asidosis, diantaranya adalah seperti tadi, karena kita sudah tahu makanan-makanan yang tidak baik untuk tubuh kita adalah makanan-makanan yang berasal dari protein hewani, walaupun kita memerlukannya juga, tetapi dalam kadar yang sekitar 25% lah yang kita konsumsi dari yang sebaiknya makanan nutrisi sehat gitu ya. Nah, jadi kita mengurangi konsumsi tinggi lemak atau yang terlalu sedikit karbohidrat juga jangan terlalu dikurangi gitu ya. Kemudian mengalami gagal ginjal atau mengalami obesitas. Obesitas ini biasanya berkaitan dengan diabetes ya. Orang-orang yang mengalami diabetes. Nah, ini yang tadi juga sama nih. Dehidrasi itu biasanya terjadi karena sering mengeluarkan gula dalam air kencing misalnya gitu. Nah, itu kita akan mengalami kekurangan air. Dan itu akan meningkatkan pH tubuh gitu ya. pH tubuh meningkat itu artinya pH-nya sangat kecil gitu. Jadi bukan angkanya yang besar. Kalau angkanya besar maka dia akan bersifat basa sebenarnya. Jadi bagus gitu ya. Kemudian ini juga sama, keracunan alkohol, meminum minuman keras itu juga tidak baik karena alkohol itu sebenarnya bersifat asam, tetapi dalam tubuh juga dia sebagai pembentuk asam. Jadi dia tidak menyehatkan. Nah, menjaga pH tubuh yang seimbang adalah dengan menjaga kesehatan organ paru-paru dan ginjal tadi. Yaitu dengan cara apa? Nah, ini yang 3 gambar ini yang saya perlihatkan atau saya tunjukkan di sini adalah jenis-jenis bahan yang tidak sehat untuk tubuh karena dia dapat berubah dalam tubuh menjadi pembentuk asam, yaitu rokok, minuman keras yang mengandung alkohol, dan obat-obatan. Nah, yang ini, yang sebelah kanan gambar ini adalah yang sebaiknya kita konsumsi karena ini akan membuat tubuh kita sehat dengan mengkonsumsi air yang cukup gitu ya, dan kemudian juga mengkonsumsi makanan yang bersifat pembentuk basa seperti ini tadi yang sudah disinggung. Nah, kemudian setelah kita mengenal itu semua, kemudian bagaimana kita menguji kalau misalnya kita sudah mengkonsumsi makanan itu secara baik misalnya, atau kita dalam kondisi misalnya makanannya sembarangan atau misalnya bebas gitu ya, tidak diatur. Nah, bagaimana kita ingin menguji bahwa tubuh kita itu dalam kondisi asam atau basa? Nah, caranya sangat mudah. Kita tadi sudah mengenal, sudah saya perkenalkan juga 3 alat yang sederhana ya. Kenapa tidak di sini saya bawa dengan, atau di sini saya sertakan dengan pH meter, karena pH meter cukup mahal, jadi tidak bisa begitu sederhana lah untuk orang-orang seperti kita awam gitu ya. Biasanya pH meter memang adanya di industri atau misalnya di sekolah-sekolah juga biasanya hanya sedikit lah. Biasanya di perguruan tinggi gitu yang ada. Nah, kita menggunakan alat yang sederhana untuk menguji bagaimana pH tubuh kita gitu. Nah, itu sangat sederhana. Yang pertama adalah kita kumpulkan air ludah liur kita di dalam mulut, kemudian kita buang secara berturut-turut 2 kali. Maka air liur yang ketiga itu akan yang adalah cairan yang akan kita uji. Cara mengujinya sama.
Kalau kita hanya ingin mengetahui bahwa dia sifatnya asam atau basa saja, itu cukup dengan indikator lakmus merah dan lakmus biru. Jadi kita dengan menguji alat, dan kedua kertas ini harus digunakan bersamaan. Jadi tidak boleh hanya salah satu. Nah, ketika air liur kita misalnya menunjukkan diuji dengan lakmus biru, dia kertas ini berubah jadi merah, maka itu menunjukkan bahwa kondisi tubuh kita kemungkinan bersifat asam. Tetapi kita perlu menguji juga dengan lakmus merah. Nah, ketika kita uji dengan lakmus merah, maka biasanya lakmus merah ini akan tetap merah. Jadi mengikuti perubahan dari lakmus biru. Jadi tidak ada misalnya di lakmus birunya dia menjadi merah dan di lakmus merahnya dia menjadi biru. Itu tidak pernah terjadi begitu gitu. Jadi indikasinya tidak pernah begitu. Jadi kalau misalnya lakmus biru itu berubah menjadi merah setelah dicelupkan ke dalam air liur, maka biasanya si lakmus merah juga warnanya akan tetap merah gitu. Apakah kita cukup saja kalau begitu dengan lakmus biru? Itu tidak cukup. Jadi harus dua-duanya karena untuk memastikan. Jadi lebih valid gitu ya. Nah, jadi ketika kemudian menunjukkan bahwa lakmus biru ini menjadi merah, atau untuk air liur kita memerahkan lakmus biru dan lakmus merah itu tetap berwarna merah, misalnya setelah dicelupkan ke air liur, maka itu menunjukkan pH tubuh kita dalam kondisi asam. Artinya tubuh kita dalam kondisi sedang tidak sehat gitu. Nah, kalau dengan indikator universal, maka kita akan tahu persis pH-nya berapa gitu. Caranya sama, tetap air liur kita sentuhkan ke dalam kertas lakmus, kemudian kita samakan perubahan kertas lakmus itu dengan skala warna yang ada di dalam indikator lakmus universal. Nah, di situ nanti kita akan tahu persis pH tubuh kita itu berapa gitu ya. Nah, ketika pH tubuhnya misalnya di sekitar 3,5 atau seperti yang tadi disinggung, maka itu memungkinkan bahwa kita sedang mengidap penyakit yang berat atau parah. Misalnya seperti tadi yang disinggung adalah misalnya mengidap penyakit kanker. Tetapi ini hanya mendeteksi keasaman dan kebasaan tubuh. Jadi persisnya penyakit yang kita idap itu apa tidak bisa ditunjukkan oleh perubahan pH ini gitu. Jadi belum tentu juga dalam kondisi pH misalnya 3,8 sampai 3,5 atau 5,8 sekitar itu adalah penyakit kanker, belum tentu juga. Tetapi sel kanker di situ memungkinkan untuk tumbuh gitu. Jadi yang persisnya kita mengidap penyakit apa tetap kita harus ke dokter gitu, dicek ya, atau ke lab gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pengaruh keasaman tubuh terhadap kesehatan tubuh kita. Jadi indikasi kita sehat atau sakit itu melalui pemeriksaan pH tubuh kita. Nah, demikian materi yang saya bahas kali ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan cukup dimengerti dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari karena ini sangat sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.